Anak Jakarta, main tebak-tebakan yuk. Kuliner apakah ini? Petunjuk pertama, makanan ini wajib ada di setiap pesta pernikahan masyarakat Betawi. Kedua, sajian ini dibawa oleh pengantin pria untuk diserahkan kepada pengantin wanita. Petunjuk ketiga, menurut masyarakat Betawi, santapan ini dipandang sebagai lambang kesetiaan bagi pengantin. Petunjuk terakhir nih anak Jakarta, makanan ini berupa roti berbentuk hewan yang bertubuh besar dan hidup di air. Nah, pasti anak Jakarta sudah bisa menebak kan kuliner apa sih ini? Ya, betul sekali, roti buaya. Tapi tahukah anak Jakarta, tidak hanya roti buaya yang wajib ada di setiap pesta pernikahan masyarakat Betawi. Ada juga beberapa kuliner lainnya. Yuk kita cari tahu. Ini dia, sayur besan. Sayur besan mendapatkan nama besan karena makanan ini memang diperuntukkan khusus untuk besan atau orang tua dari calon menantu keluarga Betawi. Sayur ini adalah sajian wajib dalam rangkaian adat ngenjot saat proses pernikahan Betawi. Menurut berbagai sumber, proses ngenjot adalah proses mengantar beberapa barang dan makanan yang disebut jotan oleh keluarga mempelai wanita kepada keluarga mempelai pria. Kembali ke sayur besan, sajian yang satu ini termasuk sebagai kuliner langka anak Jakarta. Selain karena hanya muncul pada saat pesta pernikahan masyarakat Betawi, bahan utama yang menjadi ciri khas sayur besan pun sulit dicari. Yang membedakan sayur besan dengan sayur lainnya adalah terubuk atau tebu telur sebagai bahan utama. Tebu telur ini bukan dari tanaman tebu yang biasa kita nikmati sebagai minuman. Walaupun termasuk jenis bunga, bentuk tebu telur sama dengan tanaman tebu yang memiliki batang beruas-ruas dan berwarna hijau kemerahan. Bagian tanaman yang dimanfaatkan sebagai sayuran adalah pucuknya. Tebu telur tumbuh subur di tanah tipe potsolik yang biasanya banyak ditemukan di Sumatera dan Jawa Barat. Dan katanya nih anak Jakarta, tebu telur yang ditanam di area pematang sawah mampu mencegah erosi sehingga petani tidak terancam gagal panen. Namun sayangnya, tebu telur ini baru bisa dipanen saat berusia 6-7 bulan. Jelas saja, tebu telur ini termasuk langka ya anak Jakarta. Sebetulnya tidak terlalu sulit untuk membuat sayur besan anak Jakarta. Bahan-bahan yang dibutuhkan selain terubuk adalah kentang. Bumbunya antara lain bawang merah, bawang putih, cabai keriting merah, daun bawang, beberapa helai daun salam, terasi, dan santan. Cara memasaknya pun mudah. Semua bumbu dihaluskan menjadi satu. Tumis bumbu dengan sedikit minyak goreng hingga harum. Tuang santan sambil terus diaduk agar santan tidak pecah. Lalu masukkan kentang dan terubuknya ya. Oh iya, masak dengan api kecil ya anak Jakarta, supaya kentang dan terubuknya matang sempurna. Sentuhan terakhir, taburi bawang merah goreng agar lebih sedap. Dan tara, sayur besan siap disantap dengan nasi putih hangat. Sebenarnya anak Jakarta, isian sayur besan bisa bermacam-macam tergantung selera. Ada yang menambahkan buncis, soun, kacang panjang, bahkan petai. Tapi yang terpenting ya terubuknya. Nah, rasa terubuk sendiri juga unik loh anak Jakarta. Teksturnya renyah dan gurih seperti rebung, namun lembut setelah digigit. Apalagi jika dicampur dengan kuah yang pastinya maknyus. Anak Jakarta, sayur besan yang disajikan dalam adat pernikahan Betawi melambangkan penghormatan terhadap orang tua mempelai. Butir-butir terubuk yang menjadi bonggol merupakan simbol dua keluarga yang menyatu dalam ikatan keluarga lewat pernikahan. Konon katanya, munculnya sayur besan tidak terlepas dari keberadaan kebun tebu di Batavia pada pertengahan abad ke-17. Wah, ternyata kuliner khas Jakarta yang langka memiliki cita rasa yang tidak kalah dengan makanan kekinian ya anak Jakarta. Selain kaya cita rasa, kuliner Jakarta juga penuh makna.